Film ini berpesan, jangan pernah percaya orang yang punya track record pembohong. Apalagi diajak bekerja sama dengan seorang pembohong. Karena bisa jadi kamu yang akan dibohongi. Bagaimanapun pekerjaan sehari-hari dan keahlian utama dari seorang pembohong yaitu berbohong. Matur sembah nuwun teman-teman. Singkat cerita, Hideko dan Fuji tiba di suatu hotel karena mereka akan membagi uangnya dan istirahat sejenak. Uangnya saat itu posisinya sedang di bawah Fuji di kamarnya. Ternyata di hotel itu, Hideko telah membuat strategi untuk menjebak Fuji. Belum mereka membagi uangnya, Hideko akan membuat Fuji pingsan karena Hideko mau mengambil semua hartanya dengan cara saat mereka akan melakukan adegan empuk jeruk. Hideko memberikan minuman yang telah dicampur ramuan kimia. Fuji pun meminumnya. Akhirnya Fuji pingsan. Hideko langsung bergegas membawa semua hartanya dan seluruh kartu identitas Fuji. Sakit banget mencari tempat yang aman di sebuah hotel sembari menunggu kedatangan Tamako. Loh, kok Tamako? Tadi kan Tamako di RSJ, kok bisa gaming nyenye? Nah, inilah ceritanya sebelum kejadian datangnya Tamako untuk menjadi asisten pribadi Hideko. Sebaiknya kita membahas tentang masa lalu Hideko ini lebih dulu. Hideko adalah anak bangsawan Jepang yang kaya raya, yang dipersiapkan Kozuki untuk nantinya akan menggantikan tantenya membacakan buku yang ditulis Kozuki di depan tamunya yang semua laki-laki. Karena zaman itu belum ada film dewasa, pornografi saat itu hanya ada pada buku. Lebih enaknya kita sebut buku-buku sesat. Nah, setiap cewek yang membaca buku sesat seperti itu pasti menolak karena merasa terlecehkan. Tentunya Hideko yang dulunya bertugas sebagai pembaca buku sesat itu pun menolak dan disiksa di ruang bawah tanah oleh Kozuki. Karena jijik risih dengan buku itu, dirinya tak mau membaca buku itu lagi, yang akhirnya dibunuh oleh Kozuki dengan cara digantung agar orang mengira bahwa tantenya itu bunuh diri. Setelah kematian tantenya, saatnya Hideko yang menggantikan tugasnya. Nah, salah satu tamunya itu adalah si Fuji, apel Fuji. Di sini sebetulnya Hideko sudah mengenal Fuji dan sudah tahu latar belakang Fuji. Belangmu ketahuan Mas Fuji, Mas Fuji. Singkat cerita, Fuji diam-diam masuk kamar Hideko. Fuji melaporkan Kozuki yang mempunyai niat buruk kepadanya. Tapi sebelum Fuji melaporkan pada Hideko ini sudah tahu lebih dulu. Karena dia nguping pembicaraan Kozuki dan Fuji. Hideko pura-pura kaget dan pura-pura terheran dong. Lawang Hideko pemain Nah, Fuji menyarankan supaya Hideko membunuh si Kozuki dengan ramuan yang bisa bikin orang pingsan berhari-hari hingga meninggal. Tapi Fuji memberikan ramuan ini tidak secara gratis loh. Dengan syarat asalkan Hideko mau menikah dengannya. Jadi sebetulnya Fuji ingin Kozuki mati. Nah, inilah alasannya Hideko mau menikah dengan Fuji. Ramuan kimia ini tadi yang digunakan Hideko menjebak Fuji saat di hotel, sampai membuat Fuji ngefly sampai terpingsan-pingsan ke langit ketujuh. Tapi Hideko mempunyai strategi sendiri. Dia tidak akan membunuh Kozuki, tapi meminta Fuji mencarikan satu asisten pribadi yang masih bodoh dan polos, yang nantinya akan ditumbalkan untuk dimasukkan RSJ, supaya dia leluasa kabur dengan memakai identitas si asistennya itu. Nah, asistennya itu adalah Tamako. Supaya Tamako tak curiga, maka dibuatlah cara agar Tamako tak setuju jika Hideko menikah dengan Fuji. Seolah-olah Hideko terpaksa menikah sama Fuji. Ya memang kenyataannya Hideko nggak pernah suka sama Fuji, bukan pura-pura lagi lah. Wong Hideko itu kaum pelangi.
Kembali pada momen saat Hideko menampar Tamako saat akan dilamar Fuji. Saat itu Hideko benar-benar marah, bukan pura-pura lagi. Karena dirinya kan sudah suka sama Tamako, lah kok disuruh nikahnya sama apel Fuji. Sampai Hideko akan gantung diri, yang itu digagalkan oleh Tamako. Akhirnya Tamako ngaku bahwa dia juga berbohong pada Hideko. Hideko pun juga ngaku awalnya juga bohong pada Tamako. Nah, dari sinilah akhirnya Tamako dan Hideko berkolaborasi, berimprovisasi, bersinergi, bekerja sama, dan yang lain. Tamako memutar otak supaya mereka berdua bisa hidup bersama dan membawa semua uangnya, membalas semua perbuatan jahat yang dilakukan Kozuki dan Fuji. Karena Tamako sadar bahwa dirinya dan orang kampungnya yang telah dibohongi oleh Fuji, dia menyurati orang kampungnya supaya bisa membantunya dengan DP sebuah gelang emas. Dengan bantuan orang kampungnya yang membakar RSJ untuk menimbulkan kegaduhan, Tamako dibantu orang kampungnya untuk keluar dari RSJ. Tamako langsung buat nyamperin kekasihnya Hideko di sebuah hotel. Hideko dan Tamako pun pindah sesegera mungkin ke luar negeri. Mereka mengubah identitas aslinya karena identitas Hideko dan Tamako tadi telah terdaftar di RSJ. Tamako menggunakan nama dan identitas dulunya, Sohei, dan Hideko menggunakan identitas Fuji. Mereka tinggal bersama membuka lembaran baru sebagai pasangan pelangi. Sedangkan nasib Fuji yang termakan oleh senjatanya sendiri, yaitu senjata makan tuan, yaitu ramuan kimia yang tadinya untuk membunuh Kozuki, malah membuatnya pingsan sendiri di hotel sampai langit ke-7. Saat ini dia telah sadar, dia lemas karena tahu Hideko telah mengerjainya dan tak mendapat apa-apa, dan semakin lemas lagi karena di depannya ada 2 anak buah Kozuki yang akan membawanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum di ruang bawah tanah. Singkat cerita, Fuji telah sampai di ruang bawah tanah. Kozuki menyiksa Fuji habis-habisan, entek-entekan, sampai akan dibunuh. Tapi bagaimanapun Kozuki masih berbaik hati. Dia menuruti apa keinginan terakhir si Fuji. Sebelum si Fuji dieksekusi, si Fuji hanya pengen ngerokok. Udah dulu. Dan Kozuki pun menurutinya. Tak disangka, tak dinyana, rokok itu telah dicampur ramuan kimia, dan mereka berdua pun meninggal bersama-sama. Dan film pun selesai. Film ini berpesan, jangan pernah percaya orang yang punya track record pembohong. Apalagi diajak bekerja sama dengan seorang pembohong. Karena bisa jadi kamu yang akan dibohongi. Bagaimanapun pekerjaan sehari-hari dan keahlian utama dari seorang pembohong yaitu berbohong. Matur sembah nuwun teman-teman.